saking terbukanya Partai Golkar ini juga sebetulnya terdiri dari faksi-faksi. Ya. Jadi kita tidak tabu, ya, kita tidak mengharamkan adanya faksi-faksi. Ya. Dan ini juga di beberapa negara juga terjadi, misalnya di LDP di Jepang itu kan malah ditegaskan sana ada faksi-faksi itu, ada faksi Nakasone, ada faksi Takayada dan segala macam itu. Jadi dalam politik sebetulnya ya nggak apa-apa terjadi pengelompokan. Nah yang menarik itu kan pengelompokan ini kalau di Jepang itu sangat terbuka, di Golkar ini semi terbuka, ya kan? Dan saya kira selama ini berjalan cukup baik, ya. Dan ya yang kita patut bersyukur karena mungkin juga kita ini termasuk partai politik yang sudah cukup berjalan lama, jadi mekanisme penyelesaian konflik itu juga terjadi secara baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video yang akan kami tayangkan di dalam serial untuk ikut memperingati, memberi mana 57 tahun Partai Golongan Karya. Partai Golkar merupakan partai tertua di Indonesia yang eksis sampai saat ini. Dengan pengalaman yang begitu panjang di pemerintahan maupun di lembaga legislatif, tentu sudah banyak karya maupun tokoh politik yang dilahirkan. Nah, bagaimana perkembangan sampai saat ini, apa yang sedang diperjuangkan, dan prospeknya di masa depan, kami akan membahasnya dengan banyak tokoh di berbagai bidang. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT, yang saat ini menjadi Ketua Komisi 2 di DPR RI, yang antara lain membidangi masalah politik, pertanahan, pemerintah daerah, dan sebagainya. Beliau juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Apa kabar Pak Doli? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas. Sehat ya. Sehat. Nah, Pak Doli mungkin tergolong kader potensial, kader yang tergolong muda dan prospeknya masih jauh ke depan. Pertanyaan saya, apa kesan Pak Doli aktif di Partai Golkar selama ini? Antara lain atau melalui menjadi anggota DPR RI yang saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Komisi 2 yang antara lain tadi sudah saya sebutkan membidangi masalah-masalah politik, pertanahan, pemerintahan daerah, dan sebagainya. Monggo silahkan Pak Doli. Ya, pertama udah nggak muda juga Mas, udah kepala 5 juga. Jadi ya, tapi memang di politik kan sebetulnya tidak ada istilah tua muda ya. Kita lihat dari pengalaman di berbagai negara juga, Malaysia terakhir ada Mahathir, terus kemudian bahkan di Amerika Joe Biden itu presiden tertua gitu. Nah, jadi itulah menariknya politik yang kemudian membuat ya kita dulu waktu muda-muda juga akhirnya tertarik ke politik. Nah, pengalaman saya dan beberapa teman-teman kan juga besarnya sebagai aktivis, ya. Sebagai aktivis di organisasi kemahasiswaan, kemudian organisasi pemuda, gitu. Jadi mungkin karena terbiasa bergaul dengan banyak teman, ya, banyak orang, berinteraksi dengan siapa saja, ternyata
ternyata nyambung di dunia politik. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya ke Golkar? Ya. Karena ya pertama kalau saya sebetulnya mengenal Partai Golkar ini dari orang tua sebenarnya. Nah dulu orang tua saya juga dua-duanya ayah dan umi itu aktivis juga, kemudian sama-sama aktif juga di Partai Golkar. Bahkan umi saya itu periode yang lalu masih aktif di KPPG di Sumatera Utara. Itu yang pertama kali mungkin juga memberikan dorongan kepada saya kalau masuk partai politik ya di Partai Golkar. Tetapi lebih dari itu sebetulnya dulu kami juga bincang-bincang ya, dengan beberapa tempat teman-teman. Jadi kan dulu saya dengan beberapa teman-teman itu yang sekarang ya relatif sama-sama ya. Jadi kami waktu itu masuk Golkar di awal-awal reformasi. Tahun 99, 2000 lah gitu ya. Dan kita kan waktu itu juga selama Orde Baru termasuk aktivis-aktivis yang kritis terhadap situasi pembangunan, terutama pembangunan politik dan demokrasi pada saat itu. Orang bisa nanya memang, kenapa kok dulu kritik-kritik pemerintah, kok sekarang masuk Golkar, kira-kira gitu ya. Nah, waktu itu sih kita melihat bahwa ternyata memang Golkar ini partai yang terbuka, itu yang pertama ya. Kalau istilahnya kita sebut sekarang ini ya ibarat perusahaan, ini perusahaan terbuka, TBK gitu. Tidak ada pemilik tunggal ya. Tidak ada yang mengklaim bahwa partai ini adalah milik seseorang atau keluarga tertentu gitu. Jadi siapa saja berhak untuk merasa memiliki. Nah, dan kemudian di situ memang menjadi sebuah sebuah media kompetisi yang bebas juga. Jadi artinya ketika kita dituntut untuk selalu membuat yang terbaik, ya, untuk selalu berprestasi. Nah, ketika kita berbuat yang terbaik, berprestasi, ya maka kemudian itu memberikan peluang kita untuk menjadi sesuatu di partai ini. Bukan karena kita anak siapa, bukan karena kita kekuatan didukung oleh kekuatan politik tertentu saja gitu. Jadi terbuka. Nah, itu yang kalau dalam bahasa teorinya ya, partai ini kan termasuk kategori catch all party misalnya ya. Partai yang menerima dari semua latar belakang. Itu yang saya kira kesan penting dan itu masih bisa terjadi sampai saat ini. Nah, itu juga yang dilihat sekarang. Nih kami kan alhamdulillah di eranya Pak Erlangga ini sebagai ketua umum ini juga terlihat ada proses regenerasi ya. Regenerasi. Jadi mungkin karena ya kita ini kan generasi sebelum Pak Erlangga ini itu ada Pak Ketua Umum Pak Novanto gitu ya, kemudian Pak Abu Rizal Bakri. Nah itu kan sebetulnya bisa disebut ya Pak Novanto sebagai pengantar transisi generasi 4566 kira-kira kan begitu ya. Nah Pak Novanto mengantarkan ke generasi ini. Nah sekarang di bawah kepemimpinan Pak Erlangga ini mayoritas generasi yang baru, generasi politiknya ya generasi 80-an 90-an. Dan ini yang sekarang diberi kesempatan misalnya kami di DPR sebagai pimpinan AKD generasinya generasi saya. Ya, jadi misalnya di Komisi 1 pimpinannya ada Mutia Hafid, ya, Komisi 2 ada saya, Komisi 3 pimpinannya ada Adis Kadir, kemudian Komisi 4 ada Deddy Mulyadi, ya. Di Komisi 9 ada Melki Lakalena,
ya. Kemudian di komisi mana? Jadi dari seluruh pimpinan AKD itu mungkin 67% adalah generasi baru. Nah, itu yang saya kira membuat Golkar ini menunjukkan bahwa Golkar ini memang partai yang senantiasa bisa mengikuti perkembangan zaman lah ya. Memang kalau tuntutannya ada regenerasi ya, memang harus terjadi regenerasi. Dan itu yang saya kira membuat sampai sejauh ini Partai Golkar masih bisa bertahan. Ya. Karena mulai dari para pendiri dulu Pak Suprapto, terus Pak Amir Martono, kemudian sampai ke Pak Sudarmono, terus sampai ke Pak Akbar, itu kan terjadi regenerasi yang saya kira cukup baik, dan sejauh ini proses regenerasinya juga terus berlangsung. Ya. Kira-kira itulah Mas. Ya, baik. Saya ada pertanyaan sedikit. Tadi Pak Doli mengatakan bahwa tertarik pada Partai Golkar karena partai ini partai terbuka, memberi kesempatan kepada siapa saja, tidak ada pemilik tunggal. Nah, tapi di balik itu, apakah itu bukan berarti persaingan itu menjadi sangat keras? Dan suatu saat terjadi ketika persaingan itu keras, nggak ada yang mau ngalah, ya. Jadi sehingga ketika kontestasi sampai ke pencalonan presiden misalnya, pernah akhirnya gagal, nggak bisa jadi calon. Gimana menurut Mas Doli, Pak Doli? Iya, saking terbukanya Partai Golkar ini juga sebetulnya terdiri dari faksi-faksi. Yeah. Jadi kita tidak tabu, ya, kita tidak mengharamkan adanya faksi-faksi, ya. Dan ini juga di beberapa negara juga terjadi, misalnya di LDP di Jepang itu kan malah ditegaskan sana ada faksi-faksi itu, ada faksi Nakasone, ada faksi Takayada dan segala macam itu. Jadi dalam politik sebetulnya ya nggak apa-apa terjadi pengelompokan. Nah yang menarik itu kan pengelompokan ini kalau di Jepang itu sangat terbuka, di Golkar ini semi terbuka, ya kan? Dan saya kira selama ini berjalan cukup baik, ya, dan ya yang kita patut bersyukur karena mungkin juga kita ini termasuk partai politik yang sudah cukup berjalan lama, jadi mekanisme penyelesaian konflik itu juga terjadi secara baik, ya. Jadi ada kedewasaan. Nah puncaknya kemarin kan, jadi kita mengalami ujian yang luar biasa di tahun 2005-2006 kemarin, bahkan sempat terbelah, ya. Waktu itu ada terjadi 2 kali munas, dan menghasilkan 2 kepemimpinan gitu. Tapi alhamdulillah dalam waktu 1 tahun, ya, karena berdasarkan pengalaman dan kedewasaan kita selama ini berpartai, alhamdulillah selesai gitu. Jadi kita bisa mengatakan ujian yang begitu besar pun kemarin pada akhirnya kita bisa selesaikan. Dan kalau kita analisis lebih dalam, sebetulnya ya kejadian 2005-2006 itu kan kejadian yang luar biasa, tidak pernah terjadi. Selama ini ada ya biasalah kompetisi, konflik di dalam, ada faksi-faksi, itu bisa selesai dalam munas. Tapi 2005-2006 tuh ada khusus. Dan kalau kami anak-anak muda pada saat itu yang mendorong terjadi rekonsiliasi, menganalisis penyebabnya itu bukan dari internal, tapi pihak eksternal. Jadi ketika misalnya sebetulnya partai ini sudah punya mekanisme sendiri secara internal untuk menyelesaikan problem apa saja, ya, termasuk dinamika dan konfliknya gitu, ya. Tetapi pengalaman kemarin menunjukkan begitu kita mengundang, ya, pihak eksternal, itu yang membuat jadi kacau. Nah, tapi alhamdulillah kembali lagi
ketika semua sadar bahwa pihak eksternal itu tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan itu adalah internal kita. Nah, alhamdulillah terjadi lagi. Jadi kan waktu itu ya adalah intervensi-intervensi dari pihak eksternal gitu ya, yang kemudian masuk ke tengah-tengah konflik di dalam gitu. Tetapi kemudian karena didorong dipaksa harus satu, dan kemudian kita mengatakan bahwa ini harus bisa selesai secara internal, kemudian kita meminta supaya pihak eksternal itu menyerahkan bahwa ini harus selesaikan secara internal, alhamdulillah bisa selesai. Ya. Nah, dan secara perlahan, walaupun waktu itu kan konfliknya sudah sampai ke tingkat kabupaten kota, tapi nggak sampai dalam 1 tahun selesai semua itu. Ya. Sampai. Nah, saya kira ini harus diketahui oleh keluarga besar dan warga Partai Golkar ya. Artinya sejarah perjalanan kita menghadapi tantangan ujian yang begitu berat ya. Sebelumnya kan kita menghadapi tantangan dari luar untuk dibubarkan ya, waktu zamannya Pak Tanjung. Ya. Pak Tanjung. Itu juga saya kira ujian terberat sebelum yang kemarin. Ya. Kita bisa lewati gitu. Nah, kemarin kita juga dihadapkan dengan ujian internal yang sangat luar biasa. Waktu itu kami anak-anak muda khawatir, kacau nih Partai Golkar, ini pasti pecah, kita nggak tahu mau kemana. Kita udah pilih kita untuk berkiprah di sini, tapi alhamdulillah ya kita selalu bersyukurlah ya sama Allah dan semua kedewasaan orang-orang atau senior-senior kita semua berpartai ini akhirnya bisa menyelesaikan itu. Nah, Pak Doli, menurut keyakinan Pak Doli, ke depan ini sampai 2024, terutama Pilpres, Golkar bisa solid kompak nggak? Ya, tentu soliditas partai, soliditas sebuah partai politik kan harus atau niscaya harus dilakukan, ya. Dan itu bukan salah satu yang pekerjaan yang mudah, ya. Artinya gini. Salah tujuan dari partai politik itu kan adalah menang di pemilu. Ya. Jadi saya selalu mengatakan sebuah keberhasilan satu periode di partai politik itu adalah kalau bisa memenangkan pemilu. Nah, untuk menang pemilu itu yang perlu dilakukan adalah konsolidasi, Mas. Ya, konsolidasi secara internal. Ya. Bagaimana kita membangun atau memperkuat jaringan internal. Artinya semakin solid kita melakukan konsolidasi dalam tubuh internal kita, maka peluang untuk bisa menang itu makin besar. Nah, justru kan tantangannya di situ. Nah, jadi sebetulnya soliditas itu keniscayaan sekaligus sebuah tantangan. Gitu. Nah, disitulah pentingnya kepemimpinan politik. Ya. Bagaimana supaya kepemimpinan politik yang baik di dalam sebuah partai politik, terutama di Partai Golkar yang tadi saya katakan banyak sekali faksi, ini kan bisa mengharmonisasi, ya, bisa mengharmonisasi semua kepentingan yang ada untuk menjadi solid. Bahwa masing-masing punya pandangan yang berbeda, punya pilihan yang berbeda, gitu. Itu sebuah keniscayaan juga, ya. Tidak ada orang yang kemudian tidak punya kepentingan politik masing-masing atau kepentingan kelompok atau golongan. Nah, kita juga punya pengalaman, ya, terutama di dalam menghadapi Pilpres beberapa pemilu kemarin ini kan selalu ada faksi yang tidak sama pilihannya dengan keputusan partai politik, keputusan resmi Partai Golkar. Tetapi saya kira kita menghargai, ya, di dalam pada saat itu kita menginstruksikan agar semua kader, semua pimpinan partai harus mengikuti keputusan partai. Tapi begitu kemudian ada partai atau kader atau pimpinan yang tidak mengikuti, dia juga menghargai bahwa mekanisme di partai ini juga bisa berlaku untuk membuat mereka ada sanksi dan seterusnya, gitu. Yang kemudian nanti
penegakan sanksi itu diberi kesempatan lagi untuk bisa ada mekanisme pembelaan dan segala macam. Jadi pada saat itu memang kita harus strict ya dengan keputusan partai, tetapi juga sekaligus realitasnya ada perbedaan. Tapi setelah itu kita bisa menyelesaikan kembali dan kemudian rujuk lagi dan segala macamnya gitu. Jadi, nah untuk menghadapi pemilu ke depan, ya tentu kita berharap kita semua belajar, ya. Karena ya di 2019, kemudian terutama 2014 ya. Begitu kita berbeda, ya kita punya calon presiden tidak bisa mencalonkan diri. Ini kan saya kira merugikan partai. Tapi 2019 kemarin, saya kira itu relatif sudah mulai agak solid, ya kan? Walaupun kita, jadi kan 2019 itu Partai Golkar adalah partai yang termasuk partai yang pertama mengusung kembali Pak Jokowi untuk periode yang kedua. Jadi walaupun kita tidak mengusung kader asli partai kita, yaitu Pak Jokowi, tapi kita di dalam era reformasi baru pertama kali juga menang di dalam Pilpres. Dan waktu itu relatif lebih solid dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, mudah-mudahan dengan kemarin kita punya pengalaman menang di Pilpres 2019, nah kita kembali bisa menang di 2024. Nah, bedanya kalau kemarin kita menang mengusung calon presiden bukan asli kader Partai Golkar, mudah-mudahan nanti 2024 kita bisa punya keputusan pada yang sama, mencalonkan kader asli Partai Golkar, dan kita menang. Nah, itu butuh soliditas. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya, jatuhkan tekad, kumpulkan semangat. Pak Doli, kapan keputusan untuk menentukan calon Partai Golkar? Kan sekarang mulai disosialisasikan Pak Airlangga sebagai alternatif di Golkar, kelihatannya nggak ada yang lain. Iya, jadi ini keputusan yang menurut saya bertahap, Mas. Ya. Waktu di Munas 2019 kemarin, ya, itu menjadi salah satu keputusan Munas bahwa Golkar harus punya calon presiden sendiri di tahun 2024. Ya. Nah, waktu itu berkembang wacana di Munas itu bahwa kita punya pengalaman, ya, di tahun 2019 atau di 2014 juga. Partai politik yang memperoleh penambahan suara signifikan adalah partai politik yang punya calon presiden sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya. Ketika Partai Golkar punya calon presiden sendiri, itu memunculkan giroh atau semangat tersendiri buat kader Partai Golkar sampai ke tingkat bawah, dan itu juga mendorong terjadinya soliditas. Nah, oleh karena itulah kemarin di Munas 2019 itu salah satu rekomendasinya bahwa Golkar harus punya calon presiden sendiri. Nah, terus kemudian berkembang, muncul aspirasi. Nah, disampaikanlah bahwa kalau nanti Golkar punya calon presiden sendiri, maka calon presidennya itu adalah harus diusung kader terbaik. Nah, kader terbaik ini kan di dalam satu periode pasti yang kita pilih sebagai ketua umum. Ya. Kader ketua umum itu pastilah kader terbaik partai. Itulah sebabnya kenapa kita memilih dia sebagai ketua umum. Nah, tentu kalau kita ingin mendorong kader Golkar untuk menjadi calon presiden, pasti kan harus kader terbaiknya yang kita persembahkan kepada bangsa dan negara. Nah, itulah kemudian muncul aspirasi kalau nanti Golkar punya calon presiden sendiri di 2024, aspirasi itu menyampaikan kita harus mendorong Pak Airlangga Hartarto. Nah, kemudian di dalam Rakernas dan Rapimnas kemarin di Maret 2021, nah aspirasi itu dipertegas lagi, ya, dalam forum formal yaitu Rapimnas dan Rakernas. Disampaikanlah di situ oleh 34 DPD provinsi, kemudian seluruh
atau ada 5 dewan yang ada sekarang di Golkar ya, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, kemudian Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Etik. Terus kemudian kita punya 10 ormas, baik yang didirikan dan sayap, semuanya kemudian sepakat memutuskan bahwa calon presiden nanti kita itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Jadi sebetulnya per hari ini kita sudah punya keputusan yang resmi dan bulat, calon presiden Partai Golkar adalah Pak Erlangga Hartarto, ketua umum kita. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Jatuhkan tekad, bulatkan semangat. Oke, jadi calon presiden sudah firm. Sekarang kembali ke tugas Pak Doli dipercaya di Komisi 2. Tadi Pak Doli sudah sampaikan bahwa misi utama sebuah partai adalah memenangkan pemilu, ya, segala pemilu yang itu harus dimenangkan. Nah, itu kan semua regulasinya digodok di Komisi 2, sehingga suka atau tidak suka berarti Pak Doli harus memperjuangkan apa yang diinginkan oleh Partai Golkar di dalam regulasi-regulasi tersebut. Nah, mungkin bisa digambarkan kira-kira pemilu 2024 itu seperti apa, Pak? Iya, memang di Komisi 2 itu adalah komisi yang menangani masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Ya. Nah, pemerintahan dalam negeri itu ya termasuk soal pertanahan, soal kepegawaian, ya, terus kemudian soal otonomi daerah. Nah, itu yang menjadi tugas fungsi pokok Komisi 2, termasuk menyiapkan soal pelaksanaan demokrasi kita, politik dan demokrasi kita, secara spesifik soal pemilu. Nah, kalau bicara tentang pemilu, besok di tahun 2024 itu adalah pemilu yang juga akan pertama kali dilaksanakan oleh Indonesia, ya. Dan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena pemilu tahun 2024 itu adalah kumpulan dari semua jenis pemilu yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Indonesia ini kan mempunyai 3 jenis pemilu. Ada pemilu legislatif, itu untuk memilih anggota DPR, baik DPR RI, ya, kemudian DPD RI, kemudian DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Kemudian juga ada pemilihan jenis kedua adalah pemilihan presiden. Nah, yang ketiga adalah pemilihan kepala daerah. Nah, selama ini kalau kita hitung dari 2014, ya, 2014 itu terjadi pemilihan presiden dan pemilihan pemilihan legislatif dan belum presiden. 2015 itu pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama. 2017 pemilihan kepala daerah serentak tahap kedua. 2018 itu dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di tahapan ketiga. 2019 kembali kita pemilu legislatif dan pilpres secara serentak. 2020 kemarin dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama bagian kedua. Nah, di dalam undang-undang yang existing sekarang itu disebutkan, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa pilkada serentak berikutnya setelah tahun 2020 adalah pilkada serentak secara nasional di tahun 2024. Nah, jadi artinya agenda-agenda politik yang saya jelaskan mulai dari 2014 itu nanti akan dilaksanakan dalam 1 tahun 2024. Jadi di awal tahun itu sekitar bulan April atau Mei nanti itu laksanakan pileg dan pilpres secara serentak. Di bulan November nanti laksanakan pilkada serentak secara nasional. Nah, ini tentu akan membuat situasi berbeda dan harus dilakukan persiapannya juga berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya oleh baik penyelenggara maupun masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu dan artinya saya mau mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 besok itu adalah pemilu yang sangat kompleks, ya. Kompleksitasnya sangat tinggi atau tingkat kerumitannya juga tinggi.
Oleh karena itu, menyadari hal itu, kami di Komisi 2 sejak awal sebetulnya sudah menyadari dan kemudian melakukan langkah-langkah antisipasi untuk bisa mengatasi kompleksitas yang tinggi itu dan kerumitan yang tinggi itu. Nah, awalnya kami mencoba untuk menata ulang soal sistem dan kemudian penjadwalan pemilu. Waktu itu kita mendorong akan harus terjadi revisi undang-undang tentang kepemiluan. Ya. Kami mau mendorong ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi satu undang-undang yang kita sebut Undang-Undang Kepemiluan. Nah, waktu itu kita sudah susun draftnya, sudah matang, ya, ada perubahan-perubahan. Tetapi ya kita tidak menyangka tiba-tiba pandemi hadir, ya. Kemudian semuanya kita berkonsentrasi pada masalah dua hal, kan, soal kesehatan dan soal pemulihan ekonomi. Maka kemudian kami bersepakat dengan pemerintah untuk menunda, ya, pembahasan revisi undang-undang itu pada saatnya nanti memang kalau memang sudah kondusif. Nah, tetapi kemudian perintah undang-undang yang existing untuk melaksanakan pemilu di tahun 2024 itu kan tidak mungkin kita biarkan. Ya. Maka kemudian yang mungkin kita lakukan adalah mencoba membuat desain konsep penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang tadi saya sebut kompleks dan rumit itu. Nah, maka kami kemudian kemarin sudah membentuk tim kerja bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Kita sudah punya sekarang desainnya. Nah, tinggal ada pematangan yang insya Allah nanti mungkin kira-kira 2 minggu lagi kami akan putuskan. Ya. Kami akan putuskan kapan hari H pencoblosan pemilu legislatif dan pilpresnya, yang mungkin ancang-ancang di akhir April atau di awal Mei. Ya. Kemudian pilkada serentaknya kapan, yang ini sudah kami putuskan di tanggal 27 November, kapan tahapannya mau dimulai, ya. Kemudian berapa dana yang dibutuhkan. Gitu. Nah, ini sekarang sedang di-exercise semua. Mudah-mudahan ya sebelum masa reses tanggal 7 Oktober nanti udah bisa kita putuskan dan itu sudah bisa dipublish, diumumkan, dan kita semuanya mempersiapkan diri untuk ke arah sana, terutama kita mendorong teman-teman penyelenggara pemilu untuk bisa mempersiapkan itu dengan sebaik mungkin. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya, jatuhkan tekad, bulatkan semangat. Ya, jadi tanpa membuat regulasi baru, undang-undang baru, Pak. Ya, jadi kita menggunakan regulasi yang ada, ya. Tinggal nanti kalau misalnya ya memang nanti pada akhirnya desain itu menuntut adanya perubahan regulasi, itu nanti kita akan pertimbangkan apakah cukup dengan menerbitkan regulasi di tingkat teknis, ya, atau kemudian bisa merevisi undang-undang tertentu. Ya. Misalnya kita punya pengalaman kemarin di Pilkada Serentak 2020 itu kan kita akhirnya menerbitkan Perpu, ya, karena memang situasinya force major menghadapi pandemi COVID. Gitu. Jadi paling tinggi, kalaupun itu terjadi adanya perubahan regulasi, itu mungkin revisi terbatas atau melalui Perpu. Ya. Tapi sebisa mungkin sekarang kami sedang mendorong supaya teman-teman KPU dan Bawaslu itu mencoba merumuskan regulasi-regulasi yang cukup di tingkat teknis, ya, melalui peraturan KPU atau peraturan Bawaslu. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya, jatuhkan tekad,
Jadi kalau begitu keinginan-keinginan untuk merubah presidential threshold dan parliamentary threshold kelihatannya agak susah. Sudah final, Mas. Itu tidak jadi kita udah sepakat karena tidak terjadi revisi undang-undang, ya, maka sistem pemilu yang kita gunakan sama persis dengan yang dilaksanakan di tahun 2019. Kalau misalnya tadi presidential threshold itu tetap 20% suara, 25% kursi, ya. Kemudian kalau parliamentary threshold itu 4% di tingkat nasional dan tidak berlaku di tingkat provinsi, kabupaten, kota, gitu ya. Kemudian sistem penghitungannya juga sistem konversi penghitungan suara ke kursi juga pakai Seinlek murni. Kemudian distrik magnitude-nya atau besaran kursi per dapilnya itu masih 3-10 di tingkat nasional, 3-12 di provinsi, kabupaten, kota, masih sama persis di tahun 2019. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya, jatuhkan tekad, bulatkan semangat. Baik, soal pemilu. Nah, apa yang di luar masalah-masalah pemilu yang paling aktual, paling mendesak dibahas di Komisi 2 sekarang? Yang pertama, satu masalah pertanahan. Ya. Kami selama ini kan kemarin 1 tahun penuh di tahun 2020 itu konsentrasi kepada masalah persiapan pilkada di tengah masalah pandemi. Nah, tetapi kemudian setelah masalah atau agenda pilkada itu selesai, kan banyak muncul masalah-masalah. Contohnya kemarin terkuaknya beberapa kasus mafia pertanahan, gitu ya. Terus kemudian kami juga mendapatkan aspirasi didatangi oleh masyarakat yang mereka terzolimi karena tanah mereka diserobot oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Misalnya juga yang ketiga adalah banyak sekali HGU dan HGB kita yang tidak optimal, ya, dikerjakan, atau kemudian malah mungkin ada orang yang menggarap lebih dari haknya, yang kemudian kita analisis, kita duga itu tidak memberikan pendapatan yang baik kepada negara, gitu. Jadi banyak penggarapan hak-hak penggunaan tanah itu baik HGU, APL dan HGB yang tidak seoptimal sebagaimana harusnya bagi pendapatan negara, baik itu untuk pusat maupun di daerah. Jadi kami sering mendapatkan juga aspirasi dari kepala-kepala daerah yang mereka mendapatkan ada pihak-pihak ketiga atau perusahaan yang menggarap tanah di wilayah mereka yang pemerintah daerah juga tidak mendapatkan pendapatan yang sebagaimana mestinya. Nah, juga masalah tata ruang, ya. Amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan bagaimana sekarang kita mendorong menyusun RDTR yang lebih baik, ya, rencana detail tata ruang, karena ya kayak tadi itu kan misalnya konflik pertanahan, terjadinya mafia pertanahan dan segala macam itu kan juga karena memang tata ruang kita masih perlu dirapihkan. Nah, oleh karena itu kami sekarang ini sudah membentuk 3 panja yang berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah panja tentang pemberantasan mafia pertanahan. Kemudian yang kedua adalah panja tentang evaluasi dan pengukuran ulang HGU, HGB, dan HPL. Kemudian yang ketiga adalah panja tata ruang. Nah, itu satu isu. Isu yang lain adalah soal ASN, ya. Penataan reformasi birokrasi dan pemberdayaan aparatur sipil negara kita, ya. Nah, kami di Komisi 2 semenjak awal itu kami selalu mendapatkan aspirasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergolong menjadi tenaga honorer K2, K1, K2 dan, ya. Nah, ini kan
sebetulnya masalah yang cukup akut juga, ya, cukup klasik, panjang, nggak selesai-selesai gitu. Nah, dan kami juga sudah mendorong pada pemerintah untuk bagaimana bisa mengakomodir mereka. Makanya sekarang ASN itu kan terdiri dari PNS, yang ketiga adalah P3K, ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja gitu. Nah, itu sekarang kita mau pertegas, ya, di dalam undang-undang ASN. Jadi sekarang ini sudah dibentuk di Komisi 2 panja tentang revisi undang-undang ASN. Nah, yang salah satunya bisa mengakomodir soal penyelesaian masalah tenaga honorer dan tenaga P3K itu. Nah, yang lain saya kira isunya nanti tentang kembali masalah politik, ya. Kita juga sekarang ini juga terlibat walaupun tidak langsung terhadap revisi undang-undang tentang hubungan keuangan pusat daerah. Nanti agenda kami setelah ini, yang menurut saya ini sebetulnya satu nyawa, ya, antara undang-undang hubungan keuangan pusat daerah dengan undang-undang pemerintahan daerah. Nah, jadi dalam waktu dekat kami juga akan mendorong terjadinya revisi undang-undang tentang pemerintahan daerah, termasuk undang-undang partai politik, ya. Nah, itu isu yang ketiga. Isu yang keempat yang juga tidak kalah menarik adalah soal administrasi kependudukan. Nah, ini juga masalah klasik yang selesai-selesai. Ini berkaitan dengan soal database kependudukan kita, ya, soal IKTP, ya, yang sekarang masih masyarakat juga masih belum selesai. Kemudian ada data kependudukan yang bocor, ya. Kemudian juga, ya, bocornya dipakai pihak ketiga yang seharusnya mereka tidak punya kewenangan untuk mengelola data itu, ya. Nah, ini juga akan menjadi concern kita nanti. Kira-kira itulah. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Jatuhkan tekad, kukulatkan semangat. Baik, Pak Duli, banyak sekali yang sudah kita bicarakan. Terakhir saya mau menanyakan apa mungkin saran Pak Duli yang sekarang ada di lini terdepan untuk regulasi politik dan harapan pada jajaran kepengurusan partai maupun pada para kader Golkar sendiri agar ke depan Partai Golkar semakin meningkat elektabilitasnya dan bisa berperan lebih banyak lagi dalam kegiatan kenegaraan maupun kebangsaan. Ya, pertama sebagai Ketua Komisi 2, concern saya kepada masyarakat khalayak publik, saya kira kita harus punya perhatian yang sama terhadap agenda-agenda politik kita ke depan, terutama pemilu tahun 2024. Karena pemilu tahun 2024 itu adalah kita akan menciptakan sejarah baru, tadi seperti saya katakan, di mana kita melaksanakan pemilu sekaligus secara serentak, dan itu menentukan masa depan Indonesia. Ya, jadi di tahun yang sama itu kita bukan hanya memilih pemerintahan pusat, tetapi juga sekaligus pemerintahan di daerah. Jadi konsentrasinya itu saya kira mulai dari sekarang harus dipersiapkan. Jangan ada yang luput. Ya. Masyarakat saya berharap tidak hanya concern terhadap masalah pemilihan presiden saja, tetapi juga harus concern terhadap pemilihan wakil-wakil rakyatnya. Gitu ya. Karena kan pengalaman kemarin 2019, atensi masyarakat lebih kepada pilpres dibandingkan dengan pileg, sehingga ya kita khawatir tidak ada keseimbangan, ya, antara kekuatan di eksekutif dengan di legislatif. Nah, tambah lagi nanti tahun 2024 itu juga memilih kepala-kepala daerah. Jadi jangan sampai ketertarikan pilpres juga mengorbankan kita memilih orang-orang terbaik, baik itu di legislatif maupun di jadi kepala daerah. Oleh karena itu dari sekarang harus menjadi concern kita bersama. Khusus untuk Partai Golkar, saya kira ya saya sebagai Wakil Ketua Umum Korwit Pemenangan Pemilu tentu berharap kita semua sekarang sudah mulai sama-sama merencanakan dan kemudian melaksanakan, ya,
target dan kerja-kerja pemenangan kita. Ya. Jadi segala upaya yang kita lakukan sekarang itu harus diorientasikan dan diintegrasikan kepada program-program pemenangan, baik itu pemenangan Pilpres, pemenangan legislatif, dan kemudian pemenang kepala daerah. Nah, mudah-mudahan kalau kita dari sekarang sudah mempersiapkan diri, ya, insya Allah kita menargetkan, ya, karena kami bertekad, ya, Mas, bahwa tahun 2024 itu adalah tahun kembali nomor satunya Golkar menjadi pemenang, ya, setelah 20 tahun sejak tahun 2004 terakhir kemarin. Nah, mudah-mudahan kemenangan di 20 tahun berikutnya setelah 2004 itu adalah menjadi nomor satu, mendapatkan kursi terbanyak di DPR, ya, sebagai pemenang pemilu legislatif. Kemudian kita juga punya calon presiden, yang berasal dari Partai Golkar, dan kemudian juga kita memenangkan minimal 60% kembali nanti di dalam pertarungan atau kontestasi di Pilkada serentak tahun 2024. Itulah harapan saya. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga soliditas, ya, rangkul semua kekuatan, ya. Jangan ada satu kekuatan kader, ya, potensi kader pun yang kita sia-siakan atau kita buang, gitu, ya. Dan jagalah kemudian lakukan siasat konsolidasi, dan karena itu yang membuat kita bisa menang. Jadi kita solid saja belum tentu menang, apalagi kita sulit. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SI MT, Ketua Komisi 2 DPR RI, yang juga kebetulan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Telah banyak yang disampaikan, mudah-mudahan berguna dan memberi semangat. Tadi inginkan bahwa Partai Golkar setelah 20 tahun, 2004 kita menang, ini kita akan menang kembali dan mempunyai Presiden Republik Indonesia. Saya kira terima kasih, sukses Pak Doli. Sama-sama, Mas. Saya selalu nih podcast inspirasi untuk bangsanya, luar biasa, Mas Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.